A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa masuki bulan Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini. Di hari yang ke-23 kita bersama-sama bisa melaksanakan amaliyah ubudiyah kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba yang mulia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, sebagai qudwah hasanah dalam berbagai hal kehidupan kita selaku manusia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan satu hal untuk bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Apa ciri-ciri pemimpin dan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan bagi kita semuanya selaku seorang pemimpin. Kepemimpinan, ya, kalau kita berbicara kepemimpinan ini sungguh sangat luas sekali pembahasan ini. Namun di sini ingin kami sampaikan terkait beberapa alamat, beberapa tanda kepemimpinan itu sendiri. Hal yang pertama yang ingin kami sampaikan, kepemimpinan itu mengandung pengertian yang begitu banyak didefinisikan oleh para ulama. Saya mengambil
ta'rif atau definisi kepemimpinan itu yang disampaikan oleh Dr. Thariq As-Suwaidan. Beliau menyampaikan al-qiyadah hiya al-qudrah ala tahrikin nas nahwal hadaf. Kemampuan seseorang untuk menggerakkan manusia menuju satu hadaf, satu target, satu tujuan, satu goal. Itulah kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul, begitu juga beliau adalah seorang qaid, seorang pemimpin, seorang leader yang luar biasa. Nabi dan Rasul, beliau menyampaikan risalah kenabian, risalah Islam untuk menyelamatkan seluruh makhluk dari terjerembab ke dalam api neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala, keselamatan. Menjadikan makhluk sebagai hamba hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segmen kehidupannya, beliau juga merupakan seorang pemimpin keluarga, pemimpin umatnya, pemimpin sebuah tatanan kenegaraan yang luar biasa yang patut kita contoh. Ada 6 tanda dari kepemimpinan yang beliau lakukan sebagai seorang pemimpin yang baik atau seorang leader yang baik. Yang pertama adalah al-qudrah ala tahlil. Alamatul qiyadah, tanda-tanda kepemimpinan yang pertama adalah kemampuan untuk memberikan solusi. Seorang pemimpin yang baik, dia harus bisa memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi oleh umatnya atau yang dihadapi oleh para pengikutnya. Kemudian yang kedua adalah akhdhul mubadarat. Ciri atau tanda kepemimpinan seorang itu pemimpin yang baik adalah dia segera mengambil tindakan, cepat mengambil tindakan dengan inisiatif-inisiatif yang ia lakukan terhadap permasalahan-permasalahan atau terhadap keputusan-keputusan yang harus diputuskan sebagai kebijakan terhadap umatnya. Yang ketiga adalah asy-syaja'ah, keberanian. Seorang pemimpin harus berani. Dan Islam mengajarkan keberanian yang luar biasa. Tidak takut terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang harus ditakuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ditakuti oleh kita, oleh semuanya, maka makhluknya akan tunduk, akan takut terhadap orang tersebut karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah al-jiddiyah. Bersungguh-sungguh, kesungguhan seorang pemimpin di dalam memimpin, ya, seorang leader terhadap umatnya itu harus merupakan ciri seseorang yang berhasil, pemimpin yang baik. Al-jiddiyah, kesungguhan, karena apa yang ia lakukan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana ia meraih kesuksesan akhirat dan kesuksesan dunia yang akan ia dapatkan ketika ia memang bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ciri pemimpin atau ciri leader itu adalah at-tumuh. Apa itu tumuh? Gelora, semangat yang membara. Ya, ia tidak pernah tunduk, ia tidak akan pernah berputus asa. Ia terus menumbuhkan jiwa semangat untuk terus berada di dalam koridor yang benar, dalam jalan yang lurus. Ia senantiasa terus menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad bisa sehat dengan kita memperhatikan kebutuhan jasad itu sendiri, makanan, minuman yang halal. Ruh kita, semangat kita akan terus menggelora manakala kita memperhatikan terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi akan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya, seorang qaid, kepemimpinan, memiliki tanda yaitu al-bi'ah al-qiyadiyah, lingkungan pemimpin, lingkungan kepemimpinan. Oleh karena itu, seorang pemimpin akan lahir, akan tumbuh
dari lingkungan kepemimpinan. Satu contoh, ketika kita mendidik anak untuk menjadi seorang pemimpin adalah kita harus melibatkan mereka dalam kehidupan kita. Ketika kita bergaul, mengajak, misalkan dalam satu jamuan, maka hargai anak kita, ajak anak kita untuk duduk bersama, tidak kemudian kita pisahkan dari lingkungan kita. Ya, sebagaimana dulu Rasulullah SAW dibentuk ternyata dengan seorang pemimpin yang memiliki wibawa, yang memiliki kepemimpinan yang luar biasa, yaitu kakeknya Abdul Muttalib. Ketika beliau menggelarkan selendangnya di depan Ka'bah, tidak ada yang berani satupun dari keluarganya, dari anak-anaknya untuk duduk di situ. Namun ketika Rasulullah SAW, Muhammad SAW kecil duduk di situ, beliau mempersilahkan dan menyampaikan bahwasanya Muhammad memiliki asy-sya'n, memiliki satu hal yang perkara urusan yang besar, yaitu suatu saat akan menjadi seorang pemimpin. Abdul Muttalib selaku pemimpin kaum Quraisy pada saat itu yang disegani, Muhammad SAW kecil yang kemudian tumbuh di bawah lingkungan kepemimpinan Abdul Muttalib. Mudah-mudahan di Ramadan ini dengan puasa, dengan Al-Quran, dengan infak sodakoh kita yang kita lakukan, dan an-nawafil, sunnah-sunnah yang kita lakukan, bisa membentuk, bisa membentuk menjadi madrasah, menjadi sekolah kepemimpinan bagi kita semuanya, sehingga kita menjadi pemimpin yang sejati. Karena pemimpin itu bisa dilahirkan secara fitrah, tapi itu hanya 1% dari semua manusia ataupun lingkup kepemimpinan yang ada. Namun ia merupakan kepemimpinan itu muktasabah, bisa dipelajari, prosentasenya adalah 98%. Maka bagi kita, bagi saya, bagi antum semuanya, bisa menjadi leader-leader yang hebat, leader-leader seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullaha al-afiyah wal barakah fi hadha syahr wal ghufran wal 'itq minan nar min hadha syahr min Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان سلوك